Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Andini, NIM 1814252, kelas PBSB semester 4 dengan mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung aja, soal yang pertama yaitu sebutkan tujuan dari The Basel Committee. Nah, tujuan dari The Basel Committee adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional. Di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem internasional dunia. Dengan demikian, sasaran awal The Basel Committee adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiksi otoritas pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput hukum mengenai peraturan mana yang harus diterapkan dalam operasi bank tersebut. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan yang harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Nah, menurut sumber yang diolah oleh Carl Johan Lidgren, Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dari kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia pada masa itu adalah jumlah uang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat setelah deregulasi pada tahun 1988 yang kemudian dilakukan pengetatan pada 1991 sampai 1992. Terjadi arus masuk modal jangka pendek mempersulit manajemen moneter. Tingkat bunga antar bank meningkat dari 10% menjadi 16% sebagai dampak krisis Meksiko awal tahun 1985. Kemudian ketika memasuki periode 1997 sampai 1998 karena terbentur pada krisis keuangan dan perbankan, bermula dari tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang terdepresiasi dengan sangat tajam. Selain itu, berbagai kegiatan sektorial dan perbankan yang mendapatkan pinjaman dalam valuta asing mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman yang diterimanya. Hal ini kemudian berimbas pada timbulnya kesulitan likuiditas di sektor perbankan sehingga mendorong bank-bank menaikkan suku bunga simpanannya hingga mencapai lebih dari 70% agar dapat menarik dana masyarakat dan kebutuhan likuiditasnya terpenuhi. Namun, tingginya biaya bunga yang harus dikeluarkan bank pada waktu itu tidak sebanding dengan pendapatan bunga dari kredit yang sebagian besar dikategorikan bermasalah sehingga permodalan bank terbebani oleh kerugian yang cukup besar dan menimbulkan permasalahan solvabilitas. 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan yaitu yang pertama, kualitas manajemen bank terutama dalam melakukan manajemen risiko. Yang kedua, kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro, dan yang ketiga, efektivitas pengawasan bank. Soal yang ketiga yaitu jelaskan bagaimanakah seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Untuk dapat melakukan pengawasan bank yang efektif, mau tidak mau memerlukan biaya yang cukup besar. Namun, bila hal itu tidak dilakukan dapat mengakibatkan krisis perbankan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan jauh lebih besar. The Basel Principle merupakan persyaratan minimum bagi pengawasan bank
dan diharapkan untuk di-endorse dan diterapkan oleh semua negara secara internasional. Tugas pengawasan banklah yang memastikan bahwa bank yang berusaha itu aman, sehat, dan memiliki modal serta cadangan yang cukup untuk menyanggah risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. The Basel Core Principle adalah prinsip-prinsip dasar sistem supervisi perbankan. Di dalam The Basel Core Principle memuat 25 prinsip dasar yang dapat dijadikan rujukan bagi pengawasan bank. Nah, dari 25 prinsip tersebut dikelompokkan lagi menjadi 7 prinsip kelompok utama, yaitu yang pertama yaitu prekondisi bagi pengawasan bank yang efektif. Nah, prinsip ini memiliki bahwa harus ada tujuan dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap lembaga atau lembaga yang melaksanakan pengawasan bank, dan masing-masing badan tersebut harus memiliki independensi operasional, kecukupan sumber daya, dan didukung oleh kerangka hukum yang memadai. Pengaturan untuk sharing informasi antara pengawas dan kerahasiaan informasi juga harus diatur secara jelas. Kemudian yang kedua yaitu prinsip perizinan dan terstruktur. Aktivitas perbankan harus mendapat perizinan dan harus diawasi. Sebelum mendapat perizinan, bank harus lolos dari proses penilaian sesuai kriteria yang ditetapkan oleh otoritas perizinan. Apabila tidak sesuai dengan kriteria, otoritas perizinan berwenang untuk menolak permohonan. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip ketentuan kehati-hatian dan persyaratan. Nah, pengawas wajib menetapkan ketentuan kehati-hatian dan persyaratan kecukupan modal minimum bagi seluruh bank dan mendefinisikan komponen permodalannya. Dalam sistem pengawasan harus ada evaluasi terhadap kebijakan, praktik, dan prosedur. Pengawas harus yakin bahwa bank memiliki sistem yang akurat untuk mengukur, mengontrol, dan memonitor risiko pasar. Pengawas harus menetapkan bahwa bank memiliki kebijakan yang ketat, menjunjung tinggi kode etik dan standar profesional di sektor keuangan, dan mencegah pemanfaatan bank untuk praktek kejahatan. Yang keempat yaitu metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan. Sistem pengawasan perbankan yang efektif harus meliputi sistem pengawasan on dan off site. Pengawas harus rutin mengontak manajemen bank untuk memahami seluruh aktivitas bank. Pengawas harus memiliki perangkat untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisa laporan bank. Pengawas harus memiliki perangkat validasi yang independen terhadap informasi pengawasan. Nah, elemen penting dalam pengawasan bank adalah kemampuan pengawas untuk mengawasi kelompok usaha bank secara konsolidasi. Nah, yang kelima yaitu prinsip persyaratan informasi. Pengawas harus yakin bahwa setiap bank telah melakukan dokumentasi kegiatannya secara teratur dan jujur, sesuai dengan penerapan kebijakan dan praktik akuntansi yang konsisten. Yang keenam yaitu prinsip kewenangan persyaratan. Pengawas harus memiliki kemampuan untuk melakukan tindak perbaikan secara cepat atau bahkan mencabut izin usaha bank apabila terjadi pelanggaran ketentuan. Nah, yang ketujuh yaitu prinsip lintas batas persyaratan. Pengawas harus memperhatikan pengawasan secara memadai dan menerapkan norma kehati-hatian di semua aspek kegiatan usaha bank yang beroperasi secara internasional. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.